Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masih dalam permasalahan-permasalahan wudu dan kita masuk pada bab berikutnya, bab ke-43, bab wudu'ir rajuli ma'amra'atihi wa fadli wudu'il mar'ah, bab tentang seorang lelaki berwudu bersama istrinya dan juga bagaimana menggunakan sisa bekas wudu istri, boleh atau tidak, ya. Dan Imam Al-Bukhari dengan judul bab ini dia mengatakan boleh seorang suami, seorang lelaki berwudu dengan istrinya, dan boleh juga dia menggunakan sisa air yang digunakan oleh istrinya. Ya, istrinya habis berwudu ada sisanya, dia boleh pakai untuk bersuci, atau istrinya habis mandi junub atau mandi haid, ada sisa airnya di ember, dia boleh pakai untuk bersuci. Karena ini masalah khilaf, ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW melarang seorang lelaki menggunakan bekas air yang digunakan oleh wanita, ya. Namun yang rajih, pendapat yang kuat, tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Apalagi ada hadis yang sharih tatkala Nabi SAW ingin menggunakan fadli Maimunah, ya, sisa airnya yang digunakan oleh Maimunah. Kemudian Maimunah mengatakan, ya Rasulullah, tadi saya mandi junub. Kata Nabi SAW, innal ma'a la junub, airnya tidak mengapa, airnya tidak junub, ya. Sehingga Nabi menggunakan air tersebut. Baik. Kemudian beliau membawakan, Imam Al-Bukhari membawakan asar muallak. Beliau berkata, wa tawaddaa Umaru bil hamim, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berwudu dengan air yang dipanaskan. Wa min baiti nasraniyatin, dan dia berwudu dari air di rumah seorang wanita Nasraniyah. Ini dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari. Ini dua asar, ya. Imam Umar berwudu dengan air yang dipanaskan. Yang kedua, Umar berwudu dari rumah seorang wanita Nasraniyah. Adapun pendalilan dari Umar berwudu dengan air yang dipanaskan ini tidak begitu kuat, tidak begitu zahir. Tapi ada ihtimal bahwasanya Umar, istrinya juga menggunakan air tersebut, ya, bersama dengan Umar, karena ini menggunakannya di rumah. Ya, biasanya air dipanaskan di mana? Di rumah. Jadi ada ihtimal Imam Bukhari sering berdalil dengan kemungkinan. Tatkala kemungkinan tersebut datang, maka dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tatkala Umar bin Khattab berwudu dengan air yang dipanaskan, ya, kemungkinan yang panaskan adalah apa? Istrinya, dan kemungkinan airnya digunakan bersama. Ini juga dalil bahwasanya boleh berwudu, bersuci dengan air yang dipanaskan, ya. Memang benar dalam sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i bahwasanya tidak boleh atau makruh berwudu dengan air musyammas. Musyammas itu air yang dipanaskan di bawah terik matahari, ya. Dipanaskan di bawah terik matahari. Beda antara air dipanaskan dengan api dengan air dipanaskan dengan apa? Matahari, ya. Nah, kalau air yang dipanaskan dengan matahari datang dalam hadis, ada hadis melarang, tapi hadisnya dhaif. Tetapi hadisnya dhaif, ya, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian kita dapati Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya beliau berkata, inni la akrahu al-ma' al-musyammas illa min jihat. Kata Imam Syafi'i, inni la akrahu al-ma' al-musyammas illa min jihati at-tib. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya di awal dari kitab Thaharah, dia berkata, aku tidak benci, tidak memandang makruh
menggunakan air yang dipanaskan dengan matahari kecuali dari sisi kedokteran atau kesehatan. Jadi Imam Syafi'i tidak memandang berdalil dengan hadis yang datang tentang larangan menggunakan air yang dipanaskan matahari, hadisnya dhaif, tapi ada kabar-kabar bahwasanya kalau seorang berwudu dengan air yang dipanaskan dengan matahari bisa menimbulkan penyakit baros atau penyakit tertentu di kulit. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak suka menggunakan air yang dipanaskan tidak lain kecuali karena dari sisi apa? Kesehatan. Ya. Tidak lain kecuali dari sisi kesehatan. Oleh karenanya sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat ini hanya berlaku bagi orang yang tinggal di daerah panas. Ada yang mengatakan lagi kecuali kalau airnya diletakkan di tembaga sehingga tatkala terkena matahari terjadi ada proses tertentu pada air tersebut dan ini mempengaruhi kesehatan kulit dan macam-macamnya. Intinya dia tidak memandang makruh secara syar'i. Tetapi dia tidak suka karena bisa menimbulkan apa? Penyakit. Nah, sebagian ulama membantah bahwasanya secara kesehatan pun tidak membuktikan itu bisa menimbulkan apa? Penyakit kulit. Intinya tidak ada dalil tentang dilarangnya menggunakan air yang dipanaskan matahari, apalagi air yang dipanaskan dengan api. Jadi boleh-boleh saja ya. Ini sangat penting terutama di daerah-daerah orang-orang yang tinggal daerah dingin yang ada 4 musim ya. Musim dingin ya, maka butuh untuk memanaskan air ya. Apakah airnya dengan memanaskan dengan api atau dengan yang lainnya ya. Karena saya pernah mengalami kasus ini jadi saya ingat terus kasus ini waktu saya pergi dari Jawa menuju Papua atau sebaliknya dari Papua menuju Jawa. Kemudian saya naik kapal ya. Di kapal airnya panas, hangat. Airnya hangat. Maka ada seorang kiai berfatwa tidak boleh wudu pakai air di kapal. Wah, repot akhirnya orang. Ada yang tayamum, ada yang pakai botol aqua dan aqua mahal di kapal ya. Dan merepotkan banyak orang. Ya. Kalaupun kita ambil pendapat itu pun makruh, tidak sampai tidak apa? Tidak boleh, apalagi di kapal enggak air bersih jarang ya, air untuk minum jarang. Inilah terkadang ada fatwa menyesatkan seperti ini berbahaya. Akhirnya orang satu kapal kebingungan ya. Bagaimana mau berwudu untuk sholat sementara air rata-rata hangat dipanaskan. Panasnya pun pakai apa? Mesin bukan pakai matahari ya. Jadi yang jelas air dipanaskan tidak ada masalah. Imam Syafi'i sendiri mengatakan saya memandang makruh karena dari sisi apa? Kesehatan, bukan karena masalah syar'i. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berwudu dengan air yang dipanaskan, bilma al-hamim atau bil hamim itu air yang dipanaskan. Kemudian sisi berikutnya wa min baiti nasraniyatin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berwudu dari rumah seorang wanita Nasraniyah ya, bisa jadi suaminya adalah muslim ya. Umar pergi ke rumahnya kemudian berwudu dari air yang ada di rumah tersebut. Dan ada kemungkinan kata Ibnu Hajar menjelaskan sisi pendalilan Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya wanita Nasraniyah ini ya, dia kemungkinan menggunakan air tersebut karena air tersebut disimpan mesti digunakan oleh wanita Nasraniyah tersebut juga. Bisa jadi dia haid, wanita Nasraniyah tersebut haid, kemudian dia tatkala hendak digauli oleh suaminya mempersyaratkan dia harus mandi bersih sehingga dia bersuci dengan air tersebut. Sisa airnya digunakan oleh Umar, maka tidak mengapa. Oleh karenanya sisi pendalilannya kalau Umar boleh menggunakan sisa air yang digunakan oleh wanita Nasraniyah untuk berwudu, maka lebih utama boleh menggunakan sisa air yang digunakan oleh wanita apa? Muslimah. Ini sekedar sisi pendalilan oleh Al-Imam Al-Bukhari, perlu mikir dikit ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar annahu qala kana ar-rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Kata Ibnu Umar bahwasanya para lelaki dan wanita mereka berwudu di zaman Rasulullah sallallahu berbarengan. Mereka berwudu di zaman Rasulullah sallallahu berbarengan. Di sini Ibnu Umar berdalil dengan mengatakan para lelaki dan wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyandarkan kejadian ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sesuatu yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh para sahabat dan Nabi tidak menegur, berarti hukumnya boleh. Ya, berarti hukumnya boleh. Oleh karenanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tatkala berdalil tentang bolehnya melakukan azal, yaitu melakukan hubungan dengan istri kemudian mengeluarkan air mani di luar kemaluan sang istri di luar rahim, maka kata Jabir bin Abdullah, kunna
na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azal, membuang air mani di luar, ya. Sementara Al-Qur'an turun, yaitu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia mengatakan seandainya hal itu dilarang, dianggap membunuh anak misalnya, pasti sudah ada ayat yang menegur, atau paling tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menegur. Dan ini sering dijadikan dalil oleh para ulama. Ini terjadi di zaman Nabi dan Nabi tidak mengingkari, berarti menunjukkan itu perkara yang dibolehkan. Contoh seperti kisah yang pernah kita sebutkan, kisah Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu al-Ansari, tatkala dia salat jaga malam, kemudian dia salat dipanah oleh musuh, kemudian dia lanjutkan salatnya, dipanah kedua kali, dia lanjutkan salatnya, dipanah ketiga kali, kena badannya dan darah terus mengalir, dan dia tidak berhenti dari salatnya. Waktu ditanya kenapa kau tidak berhenti, saya sedang baca surat Al-Kahfi, saya tidak ingin putus di tengah jalan. Akhirnya dia selesaikan baca surat Al-Kahfi sampai kena panah 3 kali. Tetapi dia salat, darah keluar dan dia melanjutkan salatnya. Dan ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya seorang kalau dia salat kemudian keluar darah dari tubuhnya, dia salat lanjutkan tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ini terjadi di zaman Nabi dan tidak ada dalil Nabi menyuruh dia salat untuk mengulangi apa? Salat. Makanya sering para sahabat berdalil, kami melakukannya di zaman Nabi. Ini terjadi di zaman Nabi. Ya, meskipun bukan hadis langsung, tetapi dipahami bahwasanya itu merupakan dalil, karena kalau tidak boleh tentunya Nabi akan mengingkari. Allah tahu, kalau Nabi tidak tahu Allah akan kasih tahu Nabi dan Nabi akan menegur para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Apa maksud para lelaki dan wanita wudu bareng-bareng? Ini dibawakan kepada dua makna. Makna yang pertama, bahwasanya maksudnya lelaki dan istrinya mereka biasa wudu bareng, ya, wudu bareng, bahkan mandi bareng, ya, bukan cuma wudu bareng, bahkan mandi bareng, sebagaimana dalam hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bareng bersama istrinya, seperti Aisyah berkata, kuntu aktasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min na'in wahidin. Dalam riwayat takhtalifu aidina, tangan kami bergantian, ya, min ina'in wahidin, dari satu bejana, ya, ya. Kami mandi bareng, wakilana junub, dan kami berdua dalam kondisi junub. Nah, kalau mandi besar saja boleh bareng, apalagi berwudu tentu juga boleh bareng. Nah, kalau wudu bareng tentunya ya airnya ganti, airnya bareng. Jadi di-sharing airnya tersebut antara suami dan istri. Ini tidak mengapa. Kenapa diangkat oleh Imam Bukhari masalah ini? Karena memang ada pendapat di kalangan fuqaha, seorang lelaki tidak boleh menggunakan bekas air yang digunakan oleh istrinya. Paham? Jadi kalau ada istrinya sudah berwudu, tidak boleh kita pakai wudu air tersebut. Dia misalnya wudu dari ember, kemudian dia ambil, sisanya enggak boleh digunakan oleh lelaki, ya. Atau wanita tersebut mandi junub dari ember, kemudian dia pakai, enggak boleh. Maka Imam Bukhari ingin bantah ini semua, dia mengatakan boleh. Hadis yang melarang tentang hal tersebut dhaif menurut sebagian ulama, ya. Dan yang benar boleh. Buktinya para laki dan wanita di zaman Nabi mereka wudu bareng-bareng. Ini pertama, bahwasanya suami istri wudu bareng atau mandi bareng. Kemungkinan kedua, ini sebelum turun hijab, sebelum turun ayat yang mewajibkan hijab, sehingga mereka wudu bareng-bareng dahulu, ya, bercampur laki-laki perempuan sehingga mereka wudu bareng-bareng. Tetapi kemungkinan yang pertama yang lebih kuat, wallahu alam bisawab, maksudnya lelaki dan wanita mereka wudu bareng suami istri. Makanya judul yang diberikan oleh Imam Bukhari adalah babu wudu'ir rajuli ma'amra'atihi, bab tentang seorang lelaki berwudu dengan istrinya. Jadi dibawakan kepada makna suami istri boleh wudu bareng, bahkan mandi bareng juga apa? Boleh. Oleh karenanya ini sunnah yang ditinggalkan oleh ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat, ya. Mandi apa? Mandi bareng. Padahal kalau orang mandi bareng itu bagus, ya. Baik. Kita lanjutkan, ya. Bab berikutnya. Bab sabbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu 'alal mugma alaihi. Bab tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menumpahkan air wudunya di atas orang yang pingsan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah an Muhammad ibn al-Munkadir qala sami'tu Jabiran yaqul, aku mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduni, Rasulullah sallallahu datang
menjengukku. Jadi Jabir lagi sakit. Wa ana maridun la aqil. Aku sakit dan aku tidak sadar. Sepertinya pingsan, tidak sadar. Fatawaddaa wa sabba alayya min wudu'ihi. Maka Nabi pun berwudu, kemudian dia mengambil sisa wudunya, ya. Kemudian dia tumpahkan kepadaku. Fa aqaltu, aku pun sadar. Fa qultu ya Rasulullah, limanil mirath? Waktu aku sadar, aku bertanya, ya Rasulullah, warisan buat siapa? Innama yarithuni kalalah. Sungguhnya yang mewarisiku hanyalah kalalah. Ini masalah warisan, ya. Seorang laki meninggal tidak ada ayahnya, tidak ada anaknya, cuma ada saudari perempuannya misalnya, ya ini masalah warisan. Fanazalat ayatul faraid, maka turunlah ayat tentang masalah warisan. Yang menjadi perhatian kita di sini bahwasanya Nabi SAW tatkala tahu Jabir pingsan, maka dia berwudu, kemudian ditumpahkan wudunya kepada Jabir radhiyallahu taala anhu, ya. Apakah kita boleh melakukan demikian? Boleh saja, ya. Secara kenyataan juga kalau orang pingsan dikasih air cepat bangun, ya. Atau di suatu kasih air dingin-dingin dia cepat apa? Cepat sadar. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir radhiyallahu taala anhu. Kemudian lanjutkan babul ghusli wal wudu'i fil mikhdab wal qadah wal khashab wal hijarah. Bab tentang mandi dan wudu fil mikhdab. Fil mikhdab itu semacam bak, ya, semacam bak yang asalnya dibuat untuk mencuci baju, tetapi bisa digunakan untuk menada air untuk wudu atau untuk mandi. Kalau dia kecil untuk wudu, kalau dia besar bisa buat mandi, ya. Dan terkadang terbuat dari batu atau yang lainnya. Wal qadah itu disebutkan adalah bejana tetapi mulutnya kecil dan biasanya terbuat dari kayu asalnya. Ya, wal khashab wal hijarah, atau tempat bejana terbuat dari kayu maupun bejana yang terbuat dari batu. Intinya Imam Al-Bukhari nanti akan membawakan hadis-hadis bahwasanya boleh seorang berwudu dari bejana yang terbuat dari batu, dari kayu, dari kulit, dari tembaga, ya, bahkan dari kaca, ya, enggak apa-apa, kita berwudu dari air yang diletakkan di tempat tersebut, ya. Adapun kalau terbuat dari emas dan perak, maka ini ada larangan, ya, menggunakan misalnya tempat wudunya terbuat dari emas, ini jadi masalah, ya. Terbuat dari perak ada khilaf juga, jadi masalah, ya. Dia taruh air tempat di perak kemudian karena ini mewah, ya, mewah, apa namanya, emas dan perak, ya. Tetapi kalau selain daripada itu, seperti tembaga, seperti kuningan, seperti mungkin kaca, mungkin kayu, apapun tempatnya diletakkan air, kita boleh berwudu dari air tersebut yang diletakkan di tempat-tempat tadi. Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya, qala haddatsana Abdullah bin Munir sami'a Abdullah ibn Bakar qala haddatsana Humaid an Anasin qala hadratis salatu faqama man kana qaribad dar ila ahlihi. Para sahabat sedang bersama Nabi SAW di rumahnya. Tiba-tiba datang waktu salat, maka sahabat yang rumahnya dekat pulang ke rumahnya. Wa baqiya qaum, dan masih banyak orang yang masih tersisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya Rasulullah sallam bi mikhdabin min hijarah. Maka didatangkanlah bejana mikhdab. Mikhdab tadi saya katakan asalnya tempat untuk buat cuci pakaian, bisa besar bisa kecil, ya. Yang terbuat dari batu, fihi ma, ada air di situ. Fasagural mikhdab an yabsuta fihi kaffahu. Ternyata mikhdab tersebut kecil, Nabi ingin membentangkan kedua tangannya, tidak cukup. Mikhdab tersebut rupanya kecil mulutnya. Fatawadda al-qaumu kulluhum. Ya, maka Nabi berwudu dari air tersebut, disebutkan dalam riwayat yang lain, maka keluar air dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal air cuma sedikit di tempat tersebut. Qulna kam kuntum, kami bertanya berapa jumlah kalian tatkala itu, ya, kata Anas bin Malik, thamanin wa ziyadah, yaitu 80 orang lebih. Saya bacakan dalam riwayat yang lain, hanat salatul asr, waktu itu tiba waktu salat asar. Faltamasan nasu alwudu'a, maka orang-orang mencari air untuk berwudu. Ya, falam yajiduh, dan mereka tidak mendapatkan air untuk berwudu. Fa utiya biwudu'in, maka didatangkanlah kepada Nabi air sedikit untuk berwudu. Fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal ina'i yadahu, maka Nabi meletakkan tangannya di tempat bejana tersebut.
Amara an-nasa an yatawaddau minhu. Kemudian Nabi mengatakan wudu dari tempat tersebut. Faraitul ma yambu'u min tahti asabihi. Aku lihat air muncrat atau keluar mengalir dari bawah jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kejadian berulang-ulang. Dalam sebagian riwayat para sahabat berwudu ada jumlahnya 80 lebih. Dalam sebagian riwayat 300 orang. Dari air yang sedikit tadi ternyata cukup untuk berwudu 80 orang dalam sebagian riwayat, dalam sebagian kondisi yang lain 300 orang. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini sebagaimana pernah kita sampaikan mirip dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tapi Nabi Musa keluarkan air dari batu, kalau Nabi lebih canggih lagi dari mana? Dari badannya ya, dari badannya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jadi perhatian kita adalah mikhdab tersebut terbuat atau semacam bejana atau bak tadi terbuat dari batu dan tidak mengapa. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana Muhammad bin al-Ula atau bin al-Ala. Qala haddatsana Abu Usama an Buraid an Abi Burda an Abi Musa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi qadahin fihi ma'un wasara yadahu wa wajahu fihi wa majja fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta didatangkan qadah. Qadah tadi saya katakan asalnya adalah bejana kecil atau bejana yang terbuat dari kayu ya. Dahulu orang buat bejana dari kayu, dari batu ya. Plastik belum ada waktu itu ya. Kayu, batu, kaca, dari tembaga, kuningan, ya. Semacam itu. Faghasala yadayhi, maka Nabi pun mencuci kedua tangannya, kemudian mencuci wajahnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemburkan air ke tempat tersebut, ya. Tadi kemudian terjadi mukjizat karena Nabi menyemburkan air di tempat tersebut atau Nabi menyuruh orang para sahabat untuk berwudu dari air yang sudah disemburkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya juga sama, masih tentang bejana. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Ahmad bin Yunus, qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah, qala haddatsana Umar bin Yahya an abihi, an Abdullah bin Zaid, qala ata Rasulullah sallam, kata Abdullah bin Zaid, Rasulullah sallam datang, fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Maka kami keluarkan buat Nabi bejana. Taur itu adalah bejana, bahasa Persia tapi dijadikan bahasa Arab. Taurin semacam bejana terbuat dari sufur, dari tembaga. Berwarna kuning, disebut sufur, sufurnya kuning. Kenapa? Karena tembaga berwarna kuning. Fatawaddo'a, maka Nabi pun berwudu dari bejana tersebut. Ini juga dalil bahwasanya bejana terbuat dari tembaga, boleh kita berwudu dari bejana tersebut. Faghasala wajhahu thalathan, kemudian Nabi mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadayhi marratain, dan Nabi mencuci kedua tangan kanannya 2 kali, tangan kirinya 2 kali. Wa masaha bi ra'sihi, dan Nabi mengusap kepalanya, fa aqbala bihi wa adbar, maju dan ke belakang, wa ghassala rijlaihi, dan Nabi mencuci kedua kakinya. Sisi pendalilannya tentang bejana terbuat dari apa? Tembaga. Kemudian lanjutkan hadis berikutnya. Masih juga tentang bejana. Qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib an Az-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah an Aisyah qalat, Aisyah berkata, lamma thaqula Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersakit dan parah penyakitnya, itu tatkala Nabi akan meninggal dunia. Ista'dzana azwajahu fin an yumarrada fi baiti, maka Nabi minta izin kepada istri-istrinya agar Nabi dirawat di rumah Aisyah, karena Nabi tidak bisa menggilir lagi jatah nginap. Maka waktu Nabi sakit, Nabi sering berkata, aina ana godan, aina ana godan. Besok saya di rumah siapa? Besok saya di rumah siapa? Kalau Nabi sakit parah, setiap hari harus pindah rumah, Nabi merasa berat. Maka Nabi mengatakan, besok saya di rumah siapa? Maka para ulama khilaf, apakah Nabi menyampaikan secara shareh dengan jelas, wahai istri-istriku, saya minta izin tinggal di rumah Aisyah, atau Nabi hanya memberi isyarat, besok saya di mana, besok saya di mana. Para istri-istri Nabi paham bahwasanya Nabi ingin di rumahnya siapa? Aisyah. Karena Nabi SAW sangat mencintai siapa? Aisyah. Akhirnya istri-istri Nabi mengizinkan agar Nabi tidak menjalankan jatah giliran nginap. Kenapa? Beliau dalam kondisi berat, sehingga beliau hanya nginap di rumah Aisyah saja radhiyallahu anha, dirawat di rumah Aisyah sampai akhirnya meninggal di rumah Aisyah. Kata sebagian ulama, ini dalil bahwasanya seorang wanita mengalah demi menyenangkan suaminya. Ya. Setiap istri, siapa yang tidak ingin suaminya nginap di rumahnya? Ya, tetapi istri-istri Nabi semuanya mengalah, sehingga mereka yang penting Nabi senang,
meskipun nginap di madunya, ya. Oleh karenanya sebagaimana lelaki belajar mengalah kepada istri menyenangkan istri, istri juga hendaknya mengalah agar menyenangkan apa? Suami. Tergantung menyenangkan apa dulu, Ustaz. Tetapi demikianlah bagaimana para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita salehah, mereka mengalah meskipun jatah nginap mereka diambil untuk diberikan kepada Aisyah dan itu tidak mengapa mereka ridha. Kita lanjutkan. Fa'adzinna lahu, maka istri-istri Nabi pun mengizinkan Nabi untuk nginap di rumah Aisyah, dirawat. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam baina rajulaini takhuttu rijlahu fil ardi. Maka Nabi suatu hari keluar menuju masjid, dibopong oleh dua orang sampai-sampai mereka angkat Nabi sampai kedua kaki tergeres bergeser-geser, tergesek-gesek ke tanah. Ya. Baina Abbasin wa rajulin akhar. Yang memikul kata Aisyah radhiyallahu anha yaitu Abbas, paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib dan lelaki yang lain. Aisyah tidak menyebut namanya, siapa lelaki tersebut. Jadi yang bopong Nabi dua orang, yang satu siapa? Abbas, yang satu seorang yang lain kata Aisyah. Tapi para ulama mencari, ya. Qala Ubaidillah, fa ukhbirtu Abdullah bin Abbas, fa akhbartu Abdullah bin Abbas, fa qala atadri man ar-rajul akhar? Aku sampaikan ya hadis ini kepada Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas, bapaknya yang bopong Nabi. Maka Ibnu Abbas berkata, "Atadri mani rajul akhar? Tahukah kamu siapa lelaki lain yang membopong Nabi bersama bapakku Abbas?" Qultulah, aku tidak tahu. Kata Ibnu Abbas, "Huwa Ali." Dia adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Timbul pertanyaan, kenapa Aisyah tidak menyebut Abbas dan Ali? Kok dia tidak menyebut nama Ali? Kata para ulama, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Aisyah masih ada perasaan agak dongkol sama Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Ada kejadian waktu Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina oleh orang-orang munafik sampai Nabi tidak mendatangi Aisyah dalam waktu yang lama. Kemudian Nabi SAW mendatangi para sahabat. Di antaranya Nabi curhat kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib waktu didatangi oleh Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, ngapain susahkan diri?" Gampangnya demikian. "Wan nisa siwaha katsir." Wanita-wanita selain Aisyah banyak. Udah ceraikan aja. Intinya gitu. Dan hadisnya disampaikan oleh Aisyah. Waktu Nabi ketemu Ali radhiyallahu anhu ngomongnya demikian. Ali bukan maksudnya jengkel sama Aisyah, tidak. Tapi Ali tidak ingin Nabi pusing. Nabi sedih, istrinya dituduh berzina, iya atau tidak. Maka Ali kasih solusi, ya sudah Rasulullah, ya udah cerai saja. Wanita masih banyak, nikah dengan yang lain. Rupanya itu masuk ke hati siapa? Aisyah. Bayangkan. Wajar kalau Aisyah, nama sahabatnya. Aisyah bagaimana tidak dongkol, sementara kalau dia harus cerai sama siapa? Nabi SAW. Seandainya Nabi mengambil ide Ali, tercerailah siapa? Aisyah. Maka itu masuk ke hati Aisyah, wajar. Maka dia mengatakan Nabi dibopong oleh Abbas dan laki-laki satunya lagi. Tidak disebut namanya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, datang dalam hadis-hadis yang lain, ternyata yang membopong Nabi banyak orang. Terkadang Abbas dengan Ali, terkadang dengan Fadl bin Abbas, terkadang dengan Usama. Jadi ada 4 orang yang membopong Nabi, maka mungkin Aisyah radhiyallahu anha ingat yang Abbas, satunya entah siapa, 3 orang yang lain bisa jadi salah satunya. Apakah Fadl bin Abbas ataukah Usama, ya, ataukah yang lainnya Ali, ya. Dan di kemungkinan kedua lebih baik kita bawakan, ya, lebih aman, ya. Daripada kita mengatakan Aisyah apa? Masih menyimpan sesuatu di hatinya tentang Ali. Tapi seandainya Aisyah menyimpan sesuatu, wajar, ya. Karena tadi Ali yang pernah kasih ide kepada Nabi, ya sudah Rasulullah, kalau memang kau pusing, udah ceraikan aja, ganti istri yang lain, ya. Wa kanat Aisyah radhiyallahu taala anha tuhadditsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'da ma dakhala bait wa shadda wajhuhu. Dan Aisyah menceritakan tatkala Nabi dalam kondisi sudah balik dari masjid kemudian masuk ke rumah dalam kondisi parah sakitnya, beliau berkata, "Hariku alayya min sab'i qirab lam tuhlal awqiyatuhunna." Ambillah 7 tempat air, kirbah itu tempat air, ya.
terbuat dari kulit, ya. Kata Nabi, ambil 7 tempat air yang belum dibuka tutupnya, siramkan 7 tempat air tersebut kepadaku. Kata para ulama di antara Ibnul Mulaqqin mengatakan, kenapa Nabi milih air yang belum dibuka? Karena Nabi ingin bertabarruk. Tatkala mereka biasa menutup air, mereka bilang bismillah, ya. Jadi air tersebut sudah dikatakan apa? Bismillah. Kemudian air tersebut belum disentuh yang lainnya, maka lebih bersih. Yang ketiga, air tersebut lebih dingin dan Nabi ingin menggunakan air yang lebih dingin, ya. Adapun kenapa 7, ada yang mengatakan Nabi bertabaruk dengan angka 7, ya, karena banyak hal-hal yang dalam syariat angkanya 7, ya. Tawaf 7 kali misalnya, sa'i 7 kali misalnya, makan korma ajwa 7 butir misalnya, dan yang lain-lainnya, sehingga Nabi memilih angka 7. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada dalil yang lebih tegas dalam hal ini. Kata Nabi, la'alli ahdu ilan nas, saya ingin mandi, semoga saya bisa ketemu dengan orang-orang untuk memberikan nasihat. Wa ujlisa fi mikhdab. Ini jadi perhatian kita di sini. Wa ujlisa fi mikhdab li Hafsata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami memandikan Nabi, Nabi didudukkan di semacam bak milik Hafsah, ya. Jadi mereka punya barang-barang sedikit, ya. Makanya ini bak milik siapa? Aisyah tahu. Ini bak milik siapa? Hafsah. Cuma dipinjam oleh siapa? Aisyah. Makanya waktu kisah Aisyah cemburu, Aisyah pukul tangan pembantu, kemudian piring pecah, Nabi ganti dengan piring yang lain. Karena memang mereka punya piring terbatas. Mereka punya piring terbatas, mereka punya bak apa? Terbatas, ya. Baju juga jumlahnya terbatas. Mereka hidup sederhana. Dan disebut dalam riwayat bahwasanya mikhdab atau bak milik Hafsah yang digunakan untuk mandi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari tembaga, Tsumma tafiqna nasubbu alaihi min tilk, maka kami para istri-istri Nabi menyiramkan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tafiqa yushiru ilaina, sampai Nabi memberi isyarat an qad fa'altunna. Sudah selesai. Jangan terus, sudah selesai. Tapi Nabi tidak ngomong karena sudah sulit untuk ngomong. Nabi cuma kasih apa? Isyarat. Para istri Nabi sudah paham, sudah tidak disiram lagi. Tsumma kharaja ilan nas, kemudian beliau pun keluar menuju orang-orang. Taib. Kita lanjutkan. Bab al-wudu' min at-taur. Berwudu dari bejana at-taur. Sama, ini salah satu bentuk bejana, ya. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Khalid bin Makhlad, qala haddatsana Sulaiman, qala haddatsani Amr bin Yahya, an abihi qala kana ammi yukthiru min al-wudu'. Qala li Abdullah bin Zaid, ya, akhbirni kaifa ra'aita Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Pamanku bertanya kepada Abdullah bin Zaid, kabarkan kepada aku bagaimana engkau melihat Nabi berwudu. Fada abi taurin min ma'in, maka dia pun minta untuk didatangkan taur. Taur tadi bejana terbuat dari tembaga, ya, isinya air. Fa aqfa ala yadayhi, maka dia pun miringkan bejana tersebut. Bejana tersebut punya bentuk tertentu, cuma saya tidak tahu. Cuma itu bejana, terbuat dari apa? Dari tembaga, ya. Disebut dengan taur karena dia memiliki bentuk tertentu. Kemudian dimiringkan untuk mencuci kedua tangannya. Fa ghasalahuma thalatha mirar, maka dia pun mencuci kedua tangannya 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fit taur, kemudian Nabi masukkan tangannya di bejana tersebut. Famat madha wastanthara thalatha marratin min ghurfatin wahidah, maka Nabi pun berkumur-kumur, kemudian menghirupkan air, menghembuskan air dari hidungnya 3 kali dengan satu tangan, satu cidukan. Tsumma adkhala yadahu faghtarafa biha faghasala wajhahu thalatha marrat, kemudian Nabi masukkan tangannya, dia ciduk air dari bejana tersebut, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma ghasala yadayhi ilal mirfaqaini marratain. Kemudian Nabi mencuci tangan kanannya 2 kali, tangan kirinya 2 kali. Tsumma akhadha bi yadihi ma'an famasa ra'sahu fa adbara bihi wa aqbal. Kemudian Nabi mengambil air lagi, Nabi mengusap kepalanya maju dan mundur, ya. Tsumma ghasala rijlaihi, kemudian Nabi mencuci kedua kakinya. Kemudian Abdullah bin Zaid berkata, hakadza ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikianlah aku melihat Nabi caranya berwudu. Sama, ini juga dalil tentang boleh menggunakan bejana dari tembaga. Taib. Kita masuk pada bab yang terakhir. Bab al-wudu fil mud. Karena minggu depan sudah masuk tentang al-mas al-khuffain, bab yang lain. Bab berwudu dengan mud. Apa itu al-mud? Jadi mud
4 mud sama dengan 1 sa'. 1 sa' sama dengan ukuran zakat fitrah. Nah, 1 sa' ini asalnya adalah ukuran volume. Ukuran volume, bukan berat. Maka kemudian dikonversi menuju ukuran berat. Maka kira-kira 2,5 kilogram. Dan ini berbeda-beda. Oleh karenanya ada daftar disebut oleh para ulama. Beda. Kalau korma 1 sa' berapa kilo? Kalau beras ini ada yang cuma 2 kilo, beras tertentu. Beras tertentu ada yang 2,4 kilo. Kalau zabib, apa namanya? Zabib, apa nama bahasa Indonesianya? Kismis itu tidak sampai 2 kilo. Intinya sebenarnya sa' ini ukuran apa? Volume. Cuma dikonversi menuju ukuran berat. Jadi mereka ada ukuran volume, mereka isi beras. Terus mereka timbang. Nah, kalau beras di 1 sa' ternyata berapa kilo? Ternyata 2 kilo, 2,4, ada yang 2,3, ada yang 1,9, tergantung berasnya. Tergantung berasnya. Tapi kita ambil rata-rata berapa? 2,5 kilogram ya. 2,4, tergantung berasnya beda-beda ya. Ya. Dan 1 sa' sama dengan 4 mud. Lah, Nabi wudu dengan 1 mud. Kalau mandi 1 sa' sampai 5 mud. 1 sa' berapa mud? 4 mud. Nabi mandinya 1 sa' sampai tambah 1 mud lagi, sekitar 4 atau 5 mud. Nah, Nabi ternyata berwudu, wudu Nabi 1 mud. Mandi Nabi berapa? 4 sampai 5 mud. Nah, 1 mud berapa? Maka para ulama ini ada khilaf, 1 mud, 2 rital atau 2 rotal, ada yang 1/3 rotal, ada khilaf dengan para ulama. Intinya dikonversikan di zaman sekarang itu sekitar 500 mililiter sampai sekitar 700-an ya. Ini 1 mud. 1 mud kira-kira seperti ini. Jadi kalau antum ingin berwudu, ya ada yang mengatakan 550, ada yang mengatakan 600. Inilah khilaf di kalangan para ulama, tapi dikira-kira setengah liter itu adalah 1 mud. Kalau botol aqua yang agak apa? Yang sedang itu 600 mililiter itu kira-kira 1 mud. Itulah kira-kira wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Taib. Yang benar bahwasanya ukuran mandi maupun wudu tidak ada ukuran tertentu dari syariat. Ini cuma disebutkan Nabi berwudu dengan demikian. Maka orang boleh lebih sedikit, boleh kurang sedikit, tidak jadi masalah. Adapun pendapat sebagian ulama, barang siapa yang berwudu kurang dari 1 mud tidak sah, itu ada pendapat sebagian ulama. Namun itu tidak benar, tidak ada dalilnya. Jadi kalau orang wudu dengan 1 botol aqua yang 200 ml itu tidak sah menurut sebagian ulama. Karena kurang dari 1 mud. 1 mud sekitar 500 ml. Adapun gelas aqua yang kecil itu tidak sampai 1 mud. Tapi yang benar tidak ada dalilnya. Oleh karena seorang boleh berwudu, kalau air enggak ada segitu cukup ya segitu. Kalau air ada usahakan sekitar 500 ml karena Nabi biasanya berwudu dengan 500 ml agar seorang bisa berwudu dengan sempurna. Kalau terlalu sedikit susah untuk apa? Sempurna. Tetapi kalau dalam kondisi darurat kita di pesawat atau yang lainnya cukup air sedikit, enggak ada masalah ya. Sebagian ulama mengatakan tergantung besar orangnya. Ada orang yang panjang dan lebar ya kurang 1 mud, agak lebar. Tapi intinya kira-kira ukurannya demikianlah cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 1 mud dan mandinya sekitar 4 sampai 5 mud. Sebenarnya 1 mud itu ukuran begini. 1 mud itu ukuran 2 telapak tangan lelaki yang tingginya wajar, ukuran tangannya biasa. Bukan air, tapi untuk ambil beras. Kalau air kan dia datar dan turun, beras. Kalau ambil beras. Sampai ada seorang ulama di Madinah, kalau dia ingin bayar zakat, dia cuma ambil 4 kali. 1, 2, 3, 4, selesai. Enggak usah timbang-timbang tuh bawa. Tapi intinya lebih hati-hati menggunakan ukuran sudah dikonversi zaman sekarang, yaitu sekitar 2,5 kilogram kalau untuk beras ya. Baik ikhwan dan akhwat, kita salat dulu, habis salat kita lanjutkan ya.
Bila kita sedang mendaki gunung, saat di atas gunung kondisi tidak ada air, bolehkah kita tayamum sedangkan ada air minum hanya untuk cukup untuk minum? Ya boleh. Ya. Kalau ternyata di atas gunung tidak ada air kecuali air untuk minum, kita tayamum karena air ini untuk apa? Untuk minum. Apakah tasbih membatalkan wudu? Saya tidak tahu tasbih membatalkan wudu. Tidak ada dalilnya bahwasanya tasbih begini membatalkan apa? Wudu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah wudu kalau setelah wudu disentuh wanita batal? Wanita tersebut menyentuh saya juga batal atau tidak? Menurut mazhab Syafi'i, kalau yang menyentuh adalah wanita yang bukan mahram, ya, yang mungkin untuk dinikahi, demikian juga yang sudah dinikahi, ya. Jadi selama bukan mahram, apakah yang mungkin dinikahi atau sudah dinikahi istri maksudnya, maka membatalkan wudu. Ini mazhab Syafi'i. Namun pendapat yang lebih benar bahwasanya tidak membatalkan wudu, ya. Tidak membatalkan wudu. Yang dimaksud dengan aula mastumun nisa yaitu atau kau menggauli para istrimu. Ketika mengusap kepala, apakah cukup menggunakan air sisa membasuh tangan atau harus mengambil air yang baru untuk mengusap kepala? Kalau dikatakan cukup, tetapi sunnahnya Nabi mencelupkan tangannya lagi ke bejana. Maka kita air yang baru kita usapkan ke kepala. Sunnahnya demikian. Apakah betul apabila seorang nabi meninggal di makam di tempat nabi tersebut meninggal? Ya, nabi annal anbiya dufinu haitsu matu. Nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Karena Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah, maka dikuburkan di rumah Aisyah. Jika kita memelihara ikan di penampungan air agar tidak ada jentik-jentik nyamuk, apakah air yang ada ikannya tersebut boleh dipakai untuk berwudu? Boleh, ya. Ikan tidak menajiskan apa? Air. Ya. Ustaz, kalau ikannya mandi junub dalam situ gimana? Ustaz, bagaimana cara wudu madhab Hambali? Kita dari tadi wudu Nabi SAW, kita wudu madhab apa? Hambali. Kita ajarkan wudu siapa? Nabi SAW. Ya. Tapi kalau wudu madhab Hambali bedanya dengan madhab Syafi'i, semuanya sepakat bahwasanya menghirupkan air, mengeluarkan air, ya, istinsyak, kemudian istinthar itu disyariatkan. Cuma Hambali mengatakan wajib, Syafi'i mengatakan apa? Sunnah. Semua sama. Syafi'i, Hambali wudunya sama-sama mengusap kepala sampai belakang. Cuma kata Hambali ini wajib, kata Syafi'i tidak wajib, yang wajib cuma begini. Tapi kalau antum wudunya seperti yang disebutkan dalam hadis depan belakang, berarti antum sudah sesuai dengan mazhab Syafi'i. Bahkan sunnahnya, mazhab Syafi'i dalam bukunya sunnah wudu begini, menghirupkan air, mengeluarkan, ya. Jadi ini juga mazhab Syafi'i sama, cuma bedanya mazhab Syafi'i memandang itu sunnah, mazhab Hambali memandang itu apa? Wajib. Ada yang mengatakan bahwa hadis tentang mengambil keuntungan dari pinjaman adalah dhaif. Apakah benar? Meskipun hadisnya dhaif, tapi para ulama telah sepakat ijma' dengan kaidah tersebut. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menimbulkan manfaat, maka itulah riba. Ini berdasarkan banyak hadis-hadis yang maknanya demikian. Mereka bicara tentang lafal itu. Lafal itu mungkin tidak sahih, tetapi kandungan hadis-hadis semuanya mengarah kepada itu. Maka dibuatlah kaidah tadi. Setiap hutang yang menimbulkan keuntungan karena hutang tersebut, maka itu adalah apa? Riba, ya. Bukan berarti kemudian tidak ada lafal Nabi kemudian batil. Banyak sekali kaidah-kaidah bukan lafal Nabi, banyak sekali. Kaidah-kaidah itu disimpulkan dari hadis-hadis Nabi SAW. Apakah boleh anak laki-laki yang sudah dewasa membandingkan jenazah ibunya? Tidak boleh. Yang boleh hanya suami istri. Suami boleh memandikan istrinya, istri boleh memandikan apa? Suaminya. Karena anak dan ibu tidak boleh melihat aurat, tetapi suami istri boleh. Oleh karenanya tidak boleh laki-laki memandikan perempuan, perempuan tidak boleh memandikan laki-laki kecuali suami apa? Istri. Ustaz, afwan, jika seorang suami masuk surga, ia akan bersama bidadari atau istrinya dengan yang lainnya?
sama bidadari, sama istrinya, sama istri yang lainnya, sama bidadari yang lainnya. Ya, istrinya kalau masuk surga akan bersama dia, ya. Istrinya kalau masuk surga akan bersama dia, ya. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.